tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan bergabung dalam webinar series ke-17 Minggu 9 Maret 2025. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ulfa Zuriani, selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi webinar terlangsung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sore hari ini Jalan Tengah bersama Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology dengan bangga mempersembahkan webinar series ke-17 dalam momen spesial Ngabuburit Ramadan dengan mengusung tema mengetahui pentingnya kebijakan halal dan detail prosedur pemeriksaannya. Di mana setiap webinar kita akan selalu berbagi door prize, caranya gampang banget dengan bikin story yang menarik terkait kegiatan pada malam hari ini, pada sore hari ini, mohon maaf. Lalu follow dulu Instagram kami di akun jalantengah.site dan vrcbb.id. Lalu bikin story yang menarik, dan nanti dari kami akan memilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan voucher berupa pendampingan publikasi nilai Rp500.000 dari Jalan Tengah dan vrcbb.id. Luar biasa. Baik, hadirin sekalian, webinar kali ini akan terbagi menjadi ke beberapa sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu ada closing statement oleh narasumber, terakhir yaitu dokumentasi serta penutup. Untuk memberikan insight seputar seperti apa sih pentingnya kebijakan halal dan prosedur pemeriksaannya, kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau Bapak Muhammad Taufik SSI MSI. Beliau merupakan supervisor untuk lembaga pemeriksa halal Umi Maulana Malik Wikrahi Malang. Dengan latar pendidikan sarjana Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Maulana Malik Wikrahi Malang, lulusan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Dan kompetensi yang dimiliki merupakan halal, menugaskan laboratorium, memiliki 3 muda dan teknisi laboratorium dunia dengan sertifikat BLS. Luar biasa. Serta pengalaman dan proses yang telah diikuti, yaitu pada pelatihan auditor jasa pembelian halal, trainer pelatihan pembelian halal Indonesia, pelatihan kompetensi auditori halal berbasis SKKNI, dan masih banyak lagi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa dan Alhamdulillah baik semuanya. Pak Taufik kabarnya. Ye. Alhamdulillah sudah siap ya Pak untuk memberikan materinya? Ye, siap, Bapak siap. Baik. Alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian sudah hadir bersama kita narasumber kita Pak Muhammad Taufik yang akan membagikan ilmunya terkait apa sih pentingnya kebijakan halal dan detail prosedur pemeriksaannya. Siapkan catatan kalian dan serta juga pertanyaannya, karena nanti setelah sesi ini akan kita geser ke sesi tanya jawab. Baik, untuk Bapak Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ulfa dan tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di
Google Meet ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan hingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan insya Allah mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Mohon izin nggih Bu Ulfa share screen. Nggih, monggo. Kamu kelihatan nggih Bu? Nggih, sampun jelas, Pak. Monggo. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di Google Meet ini. Pada sore hari ini kita akan berbincang bersama saya Muhammad Taufik tentang kebijakan halal dan proses produk halal ya, atau prosedur sertifikasi halal yang berlaku di negara kita Indonesia ya Bapak Ibu. Kenapa kita berbicara tentang kebijakan halal dan proses sertifikasi halal ini? Karena pada sesungguhnya negara kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Tetapi pada tataran teknis pelaksanaan, kemudian perilaku kehidupan, kemudian perilaku bergaul dan segala macamnya masih jauh sepertinya dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga pada sore hari ini kita berbincang, kita sharing ya, diskusi tentang kebijakan halal dan proses sertifikasi halal. Ini Bapak Ibu, saya dari LPH sebagai supervisor Mutu, dan ini kampus kami, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ada di Jalan Gajayana nomor 50 Malang. Kemudian untuk LPH-nya ada di kampus bagian belakang ya, kalau kita pernah ke UIN Malang, di bagian belakang itu ada gedung D, namanya gedung LPH kami ada di sana, Bapak Ibu. Monggo barangkali bisa ke Malang, berkunjung dan bersilaturahmi dengan LPH kami. Insya Allah kami siap untuk menerima Bapak Ibu semuanya konsultasi terkait tentang halal. Nah ini Bapak dan Ibu semuanya, ternyata di dalam Al-Quran itu sejak 15 abad yang lalu ya, sudah direkam dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita amati Bapak dan Ibu, pada ayat ini coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata al-muslimun ya, tetapi menggunakan kata an-nas. Artinya apa? Bahwa halal ini bukan hanya untuk kita yang muslim ya, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Betapa bijaknya Gusti Allah menuliskan atau memfirmankan ayat ini, bahwa ternyata kehalalan produk itu memang bukan hanya bagi umat manusia yang muslim saja, tetapi bagi seluruh umat manusia baik muslim maupun non muslim. Ini sudah jelas di surat Al-Baqarah ayat 168. Ini di Al-Quran Bapak Ibu. Jadi sudah sangat sesuai kalau diskusi kita hari ini tidak jauh dari apa yang sudah difatwakan, atau maaf bukan difatwakan ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita, Indonesia ini adalah negara penduduk muslim terbanyak di dunia ya. Ini kami rilis di tahun 2 tahun yang lalu nampaknya ya. Cukup besar, 231 juta ini ya, jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dan yang kedua adalah Pakistan dan seterusnya ini. Tetapi mari kita lihat apakah jumlah penduduk muslim terbesar dunia ini berbanding lurus dengan perilakunya, berbanding lurus dengan pola makannya dan segala macamnya. Kita lihat di slide berikutnya. Ini pandangan dunia tentang produk halal Bapak Ibu. Kalau di Arab Saudi pusat Islam dunia ya, tetapi kalau di Thailand, coba kita lihat Thailand ini mayoritas penduduknya Buddha ya, Buddha, tetapi dia visinya coba menjadi dapur halal dunia. Maka tidak salah apabila Thailand ini dinobatkan sebagai negara dengan produksi halal dunia nomor 1 ya saat ini. Jadi pola kehidupannya, kemudian penyediaan makanan dan minuman yang bersertifikat halal sudah tersedia bagi seluruh umat manusia khususnya muslim.
Jadi nampaknya tidak kesulitan bagi kita bila pergi ke Thailand mencari makanan-makanan yang sudah bersertifikat halal. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kenapa dengan jumlah muslim terbanyak di dunia tidak ada di bagian pandangan dunia di sini? Belum ada, ya, belum ada Bapak Ibu. Sehingga pemerintah melalui presiden sebelumnya, ya, sebelum era Pak Prabowo, mungkin di era Jokowi, ini ada di Perpres, ya, di Perpres di tahun 2021 bahwa ingin mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia nomor 1. Ya, Indonesia siap menjadi pusat produsen halal dunia nomor 1. Kita coba lihat dari Islamic Finance, ya, ekonomi Islam, Indonesia masih nomor 6, ya. Indonesia masih nomor 6, kalah dengan Malaysia. Padahal jumlah penduduknya lebih banyak di Indonesia yang muslim. Tapi halal foodnya Indonesia alhamdulillah masih menduduki di nomor 2 setelah Malaysia, ya, untuk halal food. Kemudian untuk di fashion, ya, pakaian, ini Indonesia nomor 3. Kemudian untuk di ini di apa ini, media and rekreasi, ini juga Indonesia juga belum ada. Tetapi di apa namanya, di kosmetik Indonesia sangat jauh, ya, posisinya di atas Singapura, ya, di bawah Singapura. Singapura nomor 1 tapi Indonesia nomor 9. Sangat jauh kalau di bidang kosmetik, ya. Tetapi kalau di halal food insya Allah ini posisinya sudah nomor 2, sehingga Perpres ini sangat mendukung bahwa negara kita ini ingin menjadi pusat produsen halal dunia. Mudah-mudahan tercapai Bapak Ibu. Berikutnya ini regulasi halal Bapak Ibu. Sejak 1975, 1989 ini masih di MUI, ya, LP POM yang melakukan sertifikasi, MUI yang memfatwakan. Jadi sehingga lembaga ini LP POM MUI biasanya, ya, sertifikatnya. Kemudian sifatnya bukan mandatori Bapak Ibu, tetapi sukarela, ya. Sukarela artinya siapa yang mau silahkan, yang tidak, ya, tidak ada masalah. Artinya tidak ada sanksi. Dan masa sertifikatnya adalah berlaku 2 tahun, ya, sertifikat halalnya. Kemudian muncullah Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ya, di mana seluruh produk di sini harus bersertifikat halal dan sifatnya mandatori, artinya wajib, ya, sejak 2014. Kemudian perjalanannya seperti apa? Kita coba cek. Masa transisi 14 sampai 19 ini sudah wajib, tetapi masih sangat sedikit yang mengajukan sertifikat halal. Kesadaran umat manusia, termasuk khususnya pelaku usaha, ini belum memiliki kesadaran penuh bahwa produknya harus bersertifikat halal. Kemudian pada 2023 muncullah Undang-Undang Nomor 6 Cipta Kerja, ya, di mana yang semula masa berlaku sertifikat halal itu 2 tahun, setelah di Undang-Undang Cipta Kerja ini masa sertifikat halal tidak lagi 2 tahun, tetapi selamanya Bapak Ibu. Selamanya, sepanjang tidak ada perubahan bahan dan tidak ada perubahan proses produksi. Nah, sejak 2019 ini, kemudian 2020, 21, 22, 23, kemudian dicanangkanlah WHO 24, wajib halal Oktober 2024, tetapi ini nampaknya belum berhasil, ya. Belum berhasil, sehingga ini saat kepemimpinannya Babe Haikal dicanangkan lagi diundur 2 tahun, ya, wajib halalnya Oktober 2026. Seluruh produk yang masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal, ya. Kemudian di masa transisi ini siapa saja yang terlibat? Kalau di sisi kiri ini yang terlibat hanya 2 lembaga, MUI dan LP POM, tetapi setelah 2014 hingga saat ini yang terlibat adalah ada MUI, ada Komisi Fatwa, kemudian ada LPH, ada BPJPH, ada LP3H, ada Komite Fatwa, dan ada LSP. Ya, LPH ini lembaga pemeriksa halal, BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, LP3H itu lembaga pendamping proses produk halal yang melayani sertifikasi halal yang gratis. Kalau yang LPH ini adalah yang reguler, yang berbayar, ya. Kemudian yang menetapkan sertifikat halal nanti adalah MUI kalau melalui LPH, tapi kalau melalui LP3H yang menetapkan halalnya adalah Komite Fatwa. Ya, ini kira-kira gambarannya, di mana masa berlaku di transisi ini masih 4 tahun sertifikatnya. Sebelumnya 2 tahun, kemudian di masa transisi berlaku 4 tahun, tapi saat ini berlaku selamanya sepanjang tidak ada
proses perubahan bahan dan proses perubahan produksi, Bapak Ibu. Berikutnya ini regulasi tentang halal. Ada cukup banyak sebetulnya, kami coba ambil 9 yang mungkin sangat berkaitan erat dengan proses produk halal. Yang pertama Undang-Undang 33 2014. Di sini sudah disebutkan begitu banyak tentang produk yang wajib bersertifikat halal ya. Ada kurang lebih 7 jenis produk ya. Ada makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, jasa sembelihan, jasa distribusi, jasa pengemasan, bahan kimiawi, kemudian rekayasa genetika dan bahan gunaan. Artinya bukan hanya makanan yang dibahas di dalam undang-undang ini, tetapi juga termasuk yang kita kenakan. Baju yang kita pakai, songkok, sepatu, sarung, dan segala macam diwajibkan bersertifikat halal, tetapi bertahap, Bapak Ibu. Kemudian ada juga PP nomor 42, di sini mengatur tentang bagaimana pendirian LPH, bagaimana pengangkatan auditor halal, bagaimana persyaratan penyedia halal, bagaimana persyaratan pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal, semuanya dibahas di PP 42 ini. Kemudian ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, ini yang membahas tentang cipta kerja, termasuk di dalamnya adalah masa berlaku sertifikat halal yang di sana adalah selamanya. Kemudian ada PMA 20 tahun 2021 tentang sertifikat halal UMK. Kemudian ada nomor 5 ini KMA 1360. Jadi kalau nomor 1 ini mewajibkan seluruh produk bersertifikat halal, tetapi pada poin 5 di sini ada KMA 1360. Artinya ada pengecualian, tidak semua produk harus bersertifikat halal. Nanti di slide berikutnya kami sampaikan. Kemudian ada KMA 944, ini tentang jenis produk ya yang harus bersertifikat halal. Ada KEPKABAN 20 tentang sistem jaminan produk halal atau SJPH, dan yang terakhir ada KEPKABAN nomor 77. Ini yang mengatur tentang penyembelihan ya, tentang pemotongan hewan ruminansi atau unggas. Ini regulasi, Bapak Ibu. Namanya regulasi, tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus diikuti dan tidak perlu ditanyakan. Namanya juga kebijakan, sudah disepakati bersama. Ini tinggal pelaksananya aja harus sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau ini fatwa MUI ya, karena fatwa halal ini yang mengeluarkan adalah MUI ya, tapi BPJBH yang mengeluarkan sertifikat atas dasar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI saat sidang fatwa. Ini fatwanya saya ambil hanya 8, sebetulnya cukup banyak juga tentang halal ya. Nomor 1 ini tentang pedoman pelaporan hasil audit pemotongan hewan. Jadi bagaimana hewan itu disembelih, kemudian dicek seluruh saluran marik hulkum dan wadajainnya terpotong atau tidak sehingga dia tidak menjadi bangkai ya. Kemudian ada fatwa MUI nomor 11 tentang hukum alkohol ya, bagaimana kita mengkonsumsi produk yang di dalamnya mengandung alkohol. Pakai minyak wangi misalnya mengandung alkohol, atau makan minuman yang juga mengandung alkohol, di sini sudah dibahas cukup detail ya di fatwa ini. Kemudian fatwa MUI nomor 12 2009 tentang penyembelihan halal ya, tentang penyembelihan halal. Jadi penyembelih itu harus beragama Islam, julehannya ya, juru sembelih halalnya harus beragama Islam, tidak boleh non muslim. Kemudian ada fatwa MUI nomor 9 2011 ya, tentang pensucian alat produksi, karena beberapa peralatan itu harus dicuci bersih, tidak boleh ada kontaminasi najis ya. Bagaimana kalau misalnya peralatannya kena babi misalnya, pencuciannya bagaimana? Ini ada semua di fatwa nomor 9 tahun 2011. Ada juga fatwa nomor 47 tentang penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Ini banyak kuas ya yang dipakai ibu-ibu, biasanya kosmetik. Nah, itu ada bulu yang dari babi, Bapak Ibu. Ya, jadi harus diperhatikan. Ada yang dari silikon ya, ada yang dari ijuk, macam-macam dari bulu rambut ini. Kemudian juga sudah dijelaskan di fatwa MUI nomor 47 tahun 2012. Ada juga fatwa nomor 10 2018 ya, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, hukumnya bagaimana. Kemudian ada nomor 20 nomor 44 tahun 2020. Ini penggunaan nama dan bentuk produk yang disertifikasi. Artinya yang disertifikasi itu bukan hanya produknya, tetapi namanya. Namanya juga disertifikasi ya. Namanya, kemudian bentuknya seperti apa. Kemudian nomor 8 ini hampir sama dengan nomor 1 ini, tapi menggunakan mesin ya. Nyembelihnya tidak pakai pisau tapi pakai mesin. Itu bagaimana hukumnya? Ini semuanya ada di fatwa MUI.
Berikutnya ini bagaimana sih proses ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau tadi kebijakan, aturan-aturan main yang harus dipakai oleh Bapak Ibu selaku pelaku usaha atau penyedia atau auditor halal atau LPH. Nah, sekarang bagaimana prosedur sertifikasi halal? Bagaimana proses sertifikat ini dikeluarkan gitu ya. Ini saya coba berikan penjelasan alur prosesnya ya. Alur proses sertifikasi halal. Yang pertama bagi pelaku usaha, Bapak Ibu barangkali memiliki teman, tetangga, kemudian sanak famili dan saudara. Yang pertama harus memiliki NIB, Bapak Ibu. Nomor induk berusaha ya, yang biasa dipakai melalui atau dibuat melalui OS, online single system, online paling 5 menit sudah jadi itu. Kemudian pastikan nama dan jenis produknya sudah ada ya. Nama dan jenis produknya juga sudah ada. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan untuk produk yang disertifikasi juga harus ditulis, dibikin dokumennya. Kemudian bagaimana proses produksinya. Misalnya Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal soto ayam. Cara bikinnya bagaimana? Kan ada tahapannya tuh. Misalnya nasi ditambah kuah, tambah ayam, tambah bawang, tambah kecap dan segala macam sampai jadi produk soto yang siap dikonsumsi begitu ya, kira-kira begitu gambarannya. Kemudian dokumen sistem jaminan produk halal. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan sertifikasi halal harus punya manual ya atau SOP kalau kita di kampus ya, manual SJPH namanya, manual sistem jaminan produk halal yang di dalamnya memuat seluruh aturan, seluruh proses sebagai pedoman bagaimana pelaku usaha itu melakukan proses produk halal gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini pelaku usaha yang pertama. Kemudian yang kedua BPJPH karena ini sistemnya online Bapak Ibu. Jadi setelah ini lengkap disubmit ke BPJPH. Waktunya 2 hari BPJPH melakukan verifikasi apakah dokumennya sudah lengkap, apakah ada persyaratan yang belum dilengkapi dan segala macam. Kemudian masuk ke LPH. LPH diberi batas waktu 15 hari sejak proses pengajuan ya. Kemudian masuk ke MUI untuk difatwakan halal atau tidak atau ditolak atau dikembalikan gitu ya. Kemudian masuk lagi ke BPJPH ya untuk menerbitkan sertifikat halal. Jadi prosesnya aktor utamanya ada 3 ini Bapak Ibu. Ada BPJPH, ada LPH, ada MUI ya. BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen pelaku usaha, LPH melakukan pemeriksaan oleh auditor halal, turun ke lapangan, MUI yang memfatwakan halal atau tidak sesuai dengan laporan daripada LPH kepada MUI ya. Nanti disidangkan fatwa, auditornya presentasi, apa yang ditemukan di lapangan, apa yang sesuai, apa yang tidak, baru MUI memfatwakan. Kira-kira begitu alur prosesnya. Nah, karena yang terlibat di sini LPH, maka ini coba kami sampaikan. Ini aktor-aktor tadi, ini sama dengan yang tadi, aktor dan alur proses sertifikasi halal reguler ya. Jadi kalau reguler itu melalui BPJPH, kemudian melalui LPH dan MUI. Tapi kalau yang gratis, Bapak Ibu, karena yang gratis melalui BPJPH, LP3H dan Komite Fatwa. Bedanya kalau yang di kiri ini adalah berbayar, kalau yang di kanan adalah gratis ya. Bapak Ibu tidak perlu bayar, tapi dengan syarat tertentu ya, ada ketentuannya. Tapi yang bayari adalah negara sebetulnya ya. Bapak Ibu tidak dikenakan biaya sepersen pun ya. Itu kira-kira gambaran alur proses sertifikasi halal. Nah, ini LPH Bapak Ibu. LPH kalau di Indonesia nasional ini sudah ada kurang lebih 80 LPH, lembaga pemeriksa halal, dan alhamdulillah LPH kami Win Malang ini masih di urutan pertama sebagai lembaga pemeriksa halal yang jenis pratama ya, karena ada pratama, ada utama. Ya, dengan capaian 112%, karena kami ditarget 150 sertifikat halal per tahun, tapi capaian kami 112%. Ini beberapa ada Win 1, ada LPH Saizu dan segala macamnya di sini. Lengkap ini LPH Pratama, dan alhamdulillah saat ini LPH kami sudah menjadi LPH utama sehingga seluruh produk, jasa, barang, rekayasa genetika dan segala macamnya sudah bisa kami lakukan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu barangkali nanti membutuhkan informasi terkait itu, kami persilakan menghubungi. Di sini juga ada Mas Afan kalau nggak salah, mitra kami juga sebagai auditor sudah bergabung di LPH Win Malang, dan ini kami sudah bisa melaksanakan audit untuk seluruh jenis produk yang ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Berikutnya LPH sebenarnya ini apa kerjaannya gitu ya. Kerjaannya apa? Ini kerjaannya Bapak Ibu.
Ya, apa saja yang dikerjakan dan bagaimana teknisnya. Ini yang paling ribet di lapangan ya. Karena LPH itu memeriksa kehalalan produk dan sifatnya zero toleran. Tidak boleh ada toleransi untuk sertifikat halal. Kalau memang najis ya najis, saya dicuci sampai suci gitu ya, dibersihkan. Tidak ada toleransi 0% pun tidak ada. Itu beda dengan misalnya akreditasi yang lain atau sertifikasi yang lain, sepanjang dia masih bisa menjawab misalnya salah satu ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau LPH atau sertifikat halal ini tidak boleh. Jadi semuanya harus 100% halal, tidak boleh ada keraguan-raguan sehingga Komisi Fatwa betul-betul yakin produk ini adalah halal ya. Ini kalau kita apa yang diperiksa ini adalah ada 5 kriteria ya, 5 kriteria yang diperiksa oleh LPH atau oleh auditor. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Jadi pada saat mengajukan sertifikat halal ini yang diperiksa bukan hanya produknya, tapi yang punya. Pemiliknya komit atau enggak ya, betul-betul pakai bahan yang halal atau tidak, betul-betul diproses dengan cara yang halal atau tidak. Kemudian melakukan pembinaan atau tidak kepada karyawannya. Sudah diberikan pelatihan atau belum tentang halal gitu ya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan nanti ya, apa yang sudah dituliskan di manual SCPH. Komitmen ini tidak saya bicara banyak tentang ini karena ini ranahnya pelaku usaha ya, tetapi itu penting. Hanya saja karena waktunya tidak cukup, saya ambil yang bagian yang paling urgent saja. Kita geser ke bahan ya. Jadi ada bahan, kemudian ada proses produk halal atau PPH, ada juga produk dan ada evaluasi dan pemantauan. Jadi 5 kriteria ini adalah yang wajib dicek, yang wajib di assessment oleh auditor melalui penugasan dari LPH ya. Kita coba geser ke bahan dulu karena komitmen ini adalah ranahnya person ya. Dan komitmen itu ditunjukkan pada saat kita melakukan audit ke lapangan apakah betul-betul diimplementasikan 5 kriteria SCPH atau tidak. Jika sudah, kita geser ke bahan gitu ya. Nah, bagaimana kalau bahan Bapak Ibu? Nah, ini bahan, ini sumbernya Bapak Ibu. Sumber bahan itu banyak sekali, bisa dari manusia ya. Apa yang dipakai di manusia? Biasanya dipakai ini plasenta yang biasa dipakai di kosmetik. Kalau di tempat kami dulu tali pusar ya, sisa tali pusar itu biasanya dipotong tuh. Dipotong, kemudian disimpan rapi. Pada saat yang bersangkutan itu sakit, biasanya disembuhkan pakai tali pusar tadi. Direndam ke air hangat begitu, tapi itu ternyata difatwakan haram Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan bagian tubuh manusia ya. Kemudian ada juga dari hewan, ada sintesis kimia, ada rekayasa genetika, mikrobial, tumbuhan, ada juga dari laut. Kalau dari laut itu sudah jelas ya, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi laut itu suci airnya dan halal bangkainya gitu ya. Kemudian ada juga dari biologi. Yang saya tanda merah ini adalah haram hukumnya ya. Kalau yang hewan ini sangat kritis. Sangat kritis itu artinya dia disembelih secara syar'i atau tidak, dicuci secara syar'i atau tidak ya. Kadang disembelihnya syar'i tapi dicucinya tidak syar'i. Itu juga tidak bagus ya, tidak betul ya. Kemudian yang kuning ini kritis. Kritis itu artinya berpotensi ya, berpotensi mengandung bahan yang diharamkan gitu ya. Mohon maaf Bu Ulfa, sampai jam berapa ya saya? Sampai jam 5:05 Pak, 17:05. Oke, baik, masih ada. Masih panjang. Oke, baik. Kemudian saya singkat-singkat aja ya, nanti bisa sharing diskusi. Monggo. 5 kriteria SCPH ini saya biasanya mengisinya 4 hari. Kalau 5 kriteria ya, kalau 1 hari biasanya 1 jenis bahan saja ya, tapi tidak apa-apa, ini kami simpelkan, tapi insya Allah poin-poinnya sudah dapat semua, nanti bisa dibaca Bapak Ibu semua, saya kirimkan ke panitia. Ini Bapak Ibu, ini cukup besar nggak Bu Ulfa? Oke, terlihat Bapak. Lihat, saya kok nggak bisa ini ya, apa yang show gitu loh. Tapi cukup jelas nggak Ibu? Ini jelas Pak, tulisannya terlihat. Oke, baik. Saya cari ininya, saya di yang slide show itu kok nggak nemu ya. Nggak biasa pakai Meet soalnya. Baik, ini bagaimana sih menentukan hukum bahan ya, hukum bahan. Hukum bahan ini kita coba lihat dari asal bahannya Bapak Ibu. Kalau asal bahannya hewan haram, kita tidak perlu diskusi. Sudah selesai. Babi misalnya, sudah selesai. Kalau anjing,
Kalau kita madhabnya Syafi'i, haram. Tapi kalau madhabnya Hanafi dan Maliki bisa dimakan. Bisa dimakan. Tidak hanya najis ya. Tidak najis, tapi bahkan bisa dimakan. Itu kalau Hanafi atau Maliki itu bisa. Tapi kalau Syafi'i haram hukumnya. Kita tidak perlu diskusi kalau hewan haram ya. Tapi bagaimana kalau dia asalnya berbahaya ya. Asal bahannya dari bahan berbahaya. Misalnya nomor 1 sampai 6 ini. Ini tumbuhan ini kan jelas halal. Ya, mineral juga halal. Bahan kimia halal. Biologi, mikrobial, genetika pada dasarnya halal. Tapi bagaimana kalau 1 sampai 6 ini berbahaya? Ya, berbahaya, maka hukumnya kalau berbahaya juga haram. Ya, kalau berbahaya juga haram. Ya. Kemudian hewan ini, yang kuning ini hewan halal pada dasarnya. Kemudian untuk melihat dia dagingnya halal atau tidak, lihatlah cara penyembelihannya. Apakah dia disembelih secara syar'i atau tidak? Nah, bagaimana penyembelihan syar'i? Untuk mengetahuinya, yang pertama juru sembelihnya harus muslim, itu ya Pak, 1 ya. Yang kedua harus membaca basmalah, ya, harus membaca basmalah, Allahu Akbar, begitu biasanya. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan sebagai pemotong harus benda tajam, ya, tapi bukan kuku dan taring, pisau lah ya, pisau yang tajam. Kemudian urat yang dipotong harus terpotong sempurna, mari hulkum dan wadajain ya. Kalau dia sudah terpotong sempurna, yang nyembelih muslim, maka hukumnya halal ya, maka hukumnya halal. Belum sampai sini, ini sudah halal, oke. Kemudian Bapak Ibu beli daging tuh, tapi dimasak dan dicampur dengan air yang kotor misalnya, atau dicampur dengan bumbu yang tidak halal, maka menjadi tidak halal gitu ya. Kemudian misalnya yang ini nomor 1 sampai 6 ini, misalnya dia berbahaya, hukumnya haram. Tapi kalau tidak berbahaya, coba di sini menggunakan bahan haram atau tidak. Misalnya dalam proses penggunaannya ada tumbuhan nih, misalnya Bu Ulfa punya tomat dibikin jus, tetapi pada saat bikin jus ditambahkan bahan yang berbahaya, alkohol misalnya yang mengandung khamar, maka hukumnya kembali lagi dia haram ya. Yang asal mulanya halal, ternyata pada saat proses ada campur tangan atau kontaminasi najis atau kontaminasi dengan bahan haram, maka hukumnya haram meskipun sedikit ya. Misalnya tumbuhannya 1 gelas jusnya, kemudian alkohol yang mengandung khamar tadi, yang bersifat khamar tadi hanya 0, sekian mili, itu tetap haram hukumnya. Nah, itulah bedanya sertifikasi halal dengan sertifikasi yang lain ya, zero toleran Bapak Ibu. Jadi asal bahan itu harus diperhatikan sumbernya dari mana, kemudian diolah seperti apa gitu ya. Berikutnya, ini bahan nabati sebetulnya Pak. Ini kan tumbuhan nih. Ini contoh bahan nabati tapi menjadi haram. Saus tape. Kalau tapenya halal, itu enak, apalagi tape situbondo ya. Buat buka puasa, buat kolak ya juga enak. Tapi kalau saus tape, kenapa saus tape ini haram Bapak Ibu? Ini biasanya dipakai penjual nasi goreng tuh di mall-mall besar, sering kami jumpai saat audit di catering besar, ini pasti pakai saus tape. Nah, kalau saus tape ini dipakai Bapak Ibu saat nasi itu sedang digoreng, 1-2 tetesan yang mengenai asap itu, yang mengenai panas, langsung uapnya luar biasa. Memang enak, taste-nya enak ya, aromanya juga enak. Tapi ini haram dipakai, tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian ada angka merah. Barangkali ibu-ibu ini yang di dapur suka nendon ayam ya, daging ayam. Ini buat campuran bumbu biasanya, campuran bumbu seperti kunir gitu ya, seperti kunir. Nah, ini haram Bapak Ibu. Ini tidak boleh dipakai karena berbahaya bagi kesehatan ya. Ini sesuai peraturan BPOM nomor 2 tahun 2023 ya. Ini haram digunakan, tidak boleh ya, tidak boleh. Ada juga angciu, ini angciu. Angciu ini juga arak masak, biasa disebutkan dengan arak masak ya. Itu sebagai campuran bumbu. Ini juga haram dipakai Bapak Ibu. Tidak boleh. Ini sebetulnya bahannya nabati. Tapi telah ini yang saus tape ini mengalami fermentasi khamar. Nah, khamar itu memabukkan. Banyak sedikitnya tetap haram begitu ya. Beda dengan alkohol ya. Alkohol dan khamar itu 2 hal yang berbeda. Tidak boleh
disamakan ya, atau tidak bisa disamakan. Jadi meskipun bahan ini berasal dari bahan nabati, tapi dalam prosesnya mengalami proses fermentasi yang menghasilkan khamr, maka hukumnya haram, Bapak Ibu ya. Kemudian ini bagaimana dengan telur? Nah, telur ini haram atau halal, Bapak Ibu? Halal. Halal, Bu Ulfa, halal. Ada yang lain? Telur ayam? Halal, Pak. Halal. Halal, Pak. Oke. Menurut saya haram kalau mencuri ya. Kalau mencuri, telur ini haram bagi yang mencuri. Tapi hukum telurnya tetap halal. Nah, lalu bagaimana dengan tepung telur? Ini telur halal ya, keluar dari ayam, ini halal karena tanpa proses. Nah, kemudian sama pelaku usaha dibuat tepung telur itu. Ini halal atau enggak? Belum tentu halal kalau ini. Kenapa? Karena ada prosesnya, ada pengolahannya. Pastikan pengolahannya itu dicampur dengan bahan tambahan pangan yang halal, dicampur dengan bahan pemutih atau penguning atau browning ini yang halal juga dan segala macamnya. Baru kita putuskan ini halal atau tidak. Kita coba lihat cara pembuatannya. Ini tepung telur. Ada penambahan biasanya browning ya, alat bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya pencoklatan lebih cepat ya, namanya browning. Itu hati-hati Bapak Ibu, ada yang tidak halal. Ada juga penambahan tepung maltodextrin yang mirip gelatin. Ini impor ini. Ini kalau tidak salah dari Ivanka Amerika ya, maltodextrin. Ini dicampurkan pada tepung telur ini. Jadi saat ini kalau bikin roti, saya pernah audit ini ke Tuban kalau nggak salah. Cara bikin tepung telur ini ternyata cukup unik juga ya. Jadi tepung telur ini ada yang putih, ada yang kuning, kemudian ada yang campuran kuning dan putih. Tapi campurannya semuanya sama, maltodextrin. Yang ini dipasok ke pembuat bakery ya, roti-roti begitu, bakery dan segala macam jenis kue-kue ya, dipakai untuk pengganti telur. Sebetulnya ini telur sebetulnya ya, tapi dibikinlah sebuah tepung. Nah, kalau begini harus diajukan sertifikat halalnya. Nah, kalau telur ini tidak perlu karena dia masuk kategori yang dikecualikan, ya, jelas halalnya, gitu ya. Kecuali nyori tadi itu haram hukumnya. Kemudian ini bagaimana kalau alkohol, Bapak Ibu? Nah, ini yang seringkali kita berdebat di bidang alkohol ya. Kalau alkohol ini Bapak Ibu, sesuai fatwa MUI ya, sesuai fatwa MUI nomor 10 tahun 2018. Nah ini, kalau alkohol ini ada dua. Ya. Satu bersumber dari bahan kimia, yang kedua bersumber dari khamr, pabrik khamr, yang memang sengaja diproduksi untuk minuman keras. Itu sumber dari alkohol itu dulu. Satu dari pabrik khamr, satu dari pabrik kimia. Kemudian yang kedua, hukum produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol ini ada di fatwa ini. Untuk minuman Bapak Ibu harus kurang dari 0,5%. Kurang dari ya, bukan minimal, tapi kurang dari 0,5% itu boleh dikonsumsi untuk minuman. Tapi kalau minimal ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya minuman yang kadarnya ketahuan 0,5% itu haram dikonsumsi. Karena kategorinya sudah sebagai khamr, memabukkan. Nah, tapi kalau masih kurang dari 0,5 itu masih bisa digunakan, masih bisa diminum dengan catatan alkohol tadi bukan bersumber dari pabrik khamr, tapi bersumber dari pabrik kimia seperti yang saya pakai setiap hari misalnya untuk GC atau untuk pelarut-pelarut di laboratorium itu boleh dipakai ya. Tetapi bagaimana di makanan Bapak? Tape misalnya, kemudian durian atau buah-buahan yang lain, pisang ya, yang mengandung alkohol. Kalau di makanan Bapak Ibu bebas, tidak ada ketentuan berapa batas maksimalnya sepanjang tidak membahayakan secara medis bagi yang mengkonsumsinya. Jadi yang dipersyaratkan itu hanya pada minuman saja ya untuk alkohol. Harus kurang dari 0,5% ya. Tapi kalau sudah minimal 0,5% hukumnya haram ya. Kalau kurang hukumnya halal gitu kira-kira ya. Jadi harus kurang dari 0,5. Tapi dengan catatan tadi
alkoholnya bukan berasal dari pabrik khamar gitu. Nah, itu bahan ya, itu bagian dari bahan. Nah ini juga bahan Bapak Ibu, ini bahan. Masih bagian bahan ini tentang babi ya. Betapa banyaknya manfaat dari babi ya, tetapi babi ini haram, tidak boleh dipakai ya. Kalau babi nol toleransinya, tapi kalau alkohol masih ada toleran ya, kurang dari 0,5 masih boleh dipakai di produk akhir ya, di produk akhir. Jadi minuman diproses, kemudian di produk akhirnya dicek di lab ternyata 0,5 itu haram. Tapi kalau 0,48 itu boleh, mubah atau halal ya dipakai. Itu masih ada toleransinya. Tetapi kalau babi, misalnya Bapak Ibu membuat produk, diproses, dipakai, ditambahkan bahan gelatin yang mengandung babi, kemudian jadilah produk kue misalnya di akhir, kemudian dicek di lab tidak mengandung babi, hukum kue tadi tetap haram dimakan. Kenapa? Karena pada prosesnya melibatkan unsur babi. Meskipun pada produk akhir tidak terbukti adanya DNA babi misalnya. Nah ini coba kita lihat nih. Mulai dari lemaknya, ini banyak sekali fungsinya. Kemudian dari tulang ya, ke tulangnya biasanya dipakai sebagai karbon aktif. Kalau Bapak Ibu tahu karbon aktif itu fungsinya menjernihkan air. Biasanya dipakai di penjual air isi ulang itu. Maka kalau air isi ulang itu mengajukan sertifikat halal, dicek karbon aktif yang dipakai dari tulang atau dari kayu. Nah kalau dari kayu jelas halal gitu ya. Tapi kalau dari tulang, pastikan tulangnya berasal dari tulang hewan yang halal, bukan dari bukan berasal dari tulang hewan yang non halal gitu ya. Kemudian darahnya ini juga bisa pakai fermentasi ya, atau media fermentasi. Kemudian rambutnya, bulunya ini bisa dipakai kuas ya. Macam-macam ini bisa mengandung cysteine ya, asam amino. Kemudian ada juga inat. Inat ini jeruan ya. Bisa dipakai insulin dan segala macamnya. Ini cukup banyak fungsi daripada babi. Ada kolagen ya, kalau kulitnya kolagen. Kemudian ada juga gelatin. Ya, beberapa kasus seperti produk marshmallow, beberapa ya, tidak semua produk ada yang mengandung ya, ada yang mengandung gelatin babi, mungkin saat proses karena dia juga berfungsi sebagai emulsifier atau pengenyal, bisa juga sebagai pengawet gitu ya. Es krim barangkali juga bisa saja mengandung gelatin babi atau DNA babi. Oleh karenanya harus hati-hati, pastikan yang Bapak Ibu konsumsi adalah sudah berlabel halal ya, sudah berlabel halal. Oke, baik, ini masih dari bahan. Tantangan kita adalah bagaimana cara membuktikan kehalalan bahan ya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa bahan yang dipakai oleh pelaku usaha itu halal atau tidak. Nah, ini apakah harus semua diuji lab atau semuanya harus dilakukan pengecekan? Lalu bagaimana kalau misalnya bahannya ribuan ya, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan bahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini untuk mengecek kehalalan bahan ya. Kalau misalnya jika bahannya ribuan, harus berapa hari atau berapa waktu yang dihabiskan untuk mengecek kehalalan bahan tadi, kemudian biaya yang dihabiskan itu berapa banyak ya. Karena Bapak Ibu tahu tidak semua informasi itu diperoleh dari laboratorium ya. Tidak perlu di laboratorium, ada kalanya juga di luar laboratorium kita memiliki data yang valid dan akurat ya. Lalu bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu ya. Caranya adalah dari dokumen ya. Cara membuktikan kehalalan bahan adalah dari dokumen ya. Tentu dokumen yang dapat memberikan informasi tentang kehalalan bahan yang dimaksud ya. Dan ini lebih mudah dan lebih murah ya. Dokumen apa yang dipakai Bapak? Ya namanya satu itu, sertifikat halal. Ya, kalau misalnya ada bahannya ribuan, ratusan ribu, kita tidak perlu ngecek nama bahannya, minta aja dokumennya sertifikat halal. Ini jauh lebih mudah, jauh lebih fleksibel dan jauh lebih cepat prosesnya. Hanya saja Bapak Ibu, hanya saja tidak semua orang bisa memastikan dokumen ini valid atau tidak. Nah itu yang ini jangan lupa, ini NKRI, negara kita Indonesia, semua bisa dipalsukan. Jangankan SH, Nabi itu bisa dipalsu Bapak Ibu. Nah ini Indonesia, jangan lupa. Nah, semua bisa dipalsu, Pertalite jadi Pertamax ya, itu kan luar biasa. Tantangannya di sini tantangannya. Nah,
Lalu tantangan ini harus dijawab oleh auditornya. Ya. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu harus menguasai 3 ini. Kalau auditor tidak menguasai 3 ini, maka yang ini tidak bisa tercapai. Ya, yang ini tidak bisa tercapai. Kepercayaan memastikan dokumen yang disuguhkan oleh pelaku usaha valid atau tidak, benar atau tidak. Dari sinilah Bapak Ibu harus mengetahui ya. Nah, ini yang pertama, pengetahuan tentang syarat bahan halal itu seperti apa sih syaratnya, sehingga bahan ini dikatakan halal atau tidak, haram atau tidak, mubah atau tidak, makruh atau tidak. Dari sini pengetahuan auditor diuji Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, auditor harus mampu mengetahui asal-usul bahannya dari mana, dari hewan, dari tumbuhan, dari biologi, dari kimia, rekayasa genetika, atau dari bahan-bahan yang lain, sumber mikrobial misalnya, dari mikroorganisme dan lain-lain. Harus paham itu auditor ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang proses produk halal atau PPH. Nah, bahan ini kalau sudah tahu tentang ini, jangan lupa auditor itu seringkali masuk ke dapurnya orang, Bapak Ibu, untuk memastikan dia menambahkan apa, menambahkan bumbu apa, menambahkan minyak apa ke dalam suatu produk sehingga dia layak untuk disertifikasi halal atau tidak. Nah, kalau 3 ini sudah dikuasai oleh Bapak Ibu atau oleh seorang auditor atau seorang penyedia, maka lahirlah sebuah keputusan yang ilmiah, scientific judgment ya. Artinya data yang disampaikan oleh auditor tadi dengan bekal 3 pengetahuan ini dapat dipertanggungjawabkan ya, karena tentu Bapak Ibu tahu yang ditempel pada label halal yang ada pada produk misalnya ini ada juga Insto ini, misalnya saya contohkan, ini bukan promo Bapak Ibu, ini contoh saja. Nah, yang di sini ada logonya halal di sini. Ini yang masih MUI ya. Yang ditempel ini sesungguhnya adalah wajah daripada auditor yang mengaudit. Sesungguhnya hanya dilupakan label. Apabila di kemudian hari terbukti barang ini mengandung DNA babi misalnya, sehingga yang dicari pertama kali adalah siapa auditornya. Dan ini bisa diketahui dari nomor ID yang muncul di sertifikat halalnya Bapak Ibu. Dan muncul juga nama LPH-nya siapa gitu ya. Jadi kalau tidak mengetahui 3 hal ini, terkadang kita ini lalai ya, ceroboh dalam memberikan sebuah keputusan, dalam memberikan sebuah laporan kepada Komisi Fatwa, sehingga muncul fatwa yang kurang pas, yang kurang valid atas dasar pengetahuan 3 ini belum dikuasai gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, untuk memastikan dokumen itu valid atau tidak, kuasai dulu 3 hal ini atau 3 pengetahuan ini. Berikutnya, nah ini PPH. Kalau tadi bahan, kita bisa bahan. Sekarang PPH-nya, prosesnya ya. Prosesnya ada apa saja yang harus diperiksa. Ya, jadi halal ini ternyata sedikit rumit untuk memastikan ini halal atau tidak. Ini PPH ya, proses produk halal. Ini ada lokasinya, ada tempatnya, ada peralatannya. Lokasinya tidak boleh berdekatan dengan ternak babi. Tidak boleh. Minimal 3 atau 5 kilo ya. Itu ada PP-nya, ada peraturannya. Ya. Jarak, kalau misalnya Bapak Ibu punya pelaku usaha, ya punya tetangga, mengajukan sertifikat halal, cek kanan kirinya apakah ada yang ternak babi atau tidak. Nah, itu tidak boleh, harus ada jaraknya. Ya. Kemudian yang kedua, tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, pengemasan, penjualan, distribusi, semuanya itu harus halal Bapak Ibu. Ya. Tempatnya, apakah tempatnya dekat dengan najis, tepat dengan kotoran hewan dan segala macamnya, kemudian banyak hewan peliharaan yang membuang kotoran, apalagi anjing ya, misalnya yang mengajukan sertifikat halal non muslim, mohon maaf biasanya kan memiliki anjing tuh, anjing peliharaan untuk menjaga dan segala macamnya, pastikan tidak ada kontaminasi najis dengan produk yang diajukan sertifikasi gitu ya. Kemudian peralatan, nah peralatan juga harus dicek Bapak Ibu, pengolahannya pakai apa, simpanannya pakai alat apa, penjualannya pakai mobil apa, distribusinya pakai transportasi seperti apa. Makanya sekarang ada kalau Bapak Ibu pernah lihat di jalan raya sudah truk berlabel halal, maka itu dapat dipastikan transportasi itu hanya mengangkut bahan-bahan atau produk yang sudah bersertifikat halal. Dijamin tidak mengangkut barang lain yang non halal. Itu pentingnya memastikan proses produk halal. Bahkan kalau di PPH misalnya kami melakukan audit itu sering sekali apa namanya masuk, yang paling sering masuk ke dapurnya orang ya auditor gitu ya, karena harus memastikan di kulkasnya ada apanya, di freezernya ada bahan apa, di lemarinya ada penyimpanan bahan apa, semua kita lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa di sana tidak ada produk yang non halal gitu ya. Kemudian ini prosesnya ya, ini sangat kecil ternyata.
Prosesnya mulai pembuatannya, perencanaannya, bahan yang digunakan, kemudian bahan tambahan, bahan penolongnya, harus semuanya halal Bapak Ibu. Misalnya Bu Ulfah misalnya bikin ayam bakar. Ayamnya oke sudah halal, sudah jelas disembelih secara syar'i, diolah secara syar'i sudah halal juga. Kemudian dibakar pakai bumbu yang halal juga. Tapi kuas yang dipakai dari bulu babi semuanya dihilang, Bu. Ya, semuanya jadi haram. Ya, hanya gara-gara kuas yang digunakan menggunakan kuas yang berasal dari bulu babi. Apakah ada, Pak? Ada banyak. Di lapangan itu ada kuas berasal dari bulu babi. Sehingga kami misalkan biasanya pakai kuas ada 2 kuas yang kami tahu yang sudah bersertifikat halal yaitu kuas merek Tika. Merek Tika ya, kuas Tika itu sudah bersertifikat halal jadi aman dipakai. Atau kuas silikon, berbahan silikon itu aman dipakai ya. Nah, itu bahan penolong namanya ya. Bahan penolong itu kuasnya itu. Kuasnya itu bahan penolong. Bahan yang digunakan untuk produk tapi tidak tampil pada produk akhir. Itu namanya bahan penolong. Minyak goreng juga bahan penolong. Air pencuci juga bahan penolong gitu ya. Itu harus betul-betul halal. Nah, kemudian ini salah satu aktivitas kami yang sudah kami lakukan. Ini kalau di Malang ini ada ayam tenis ya. Ini cabangnya Bintaro Jakarta. Jadi saat melakukan audit itu seluruh cabang dilakukan pengecekan, kunjungan ya. Tidak boleh hanya sampling saja, tidak boleh. Wajib dikunjungi semuanya. Siapa tahu di salah satu outletnya pet friendly misalnya, boleh membawa anjing, boleh membawa hewan peliharaan dan segala macam. Seperti di Pakuwon City, kami melakukan audit di Pakuwon City itu, begitu masuk di depan pintunya itu tulis pet friendly. Boleh membawa anjing tapi harus pakai pampers ya, pakai apa? Ya pakai pampers atau dipakai baju gitu anjingnya. Tetapi dipastikan mereka itu membawanya tidak 1 2 Bapak Ibu, 3 ekor begitu, ada kontes dan segala macam. Nah, itu rawan sekali untuk kontaminasi najis dengan produk yang sedang disertifikasi. Karena beberapa kali kami melakukan audit kebetulan di tempat mall yang pet friendly, sehingga kami pastikan ke pihak pelaku usaha mohon yang membawa itu tidak boleh makan di tempat, harus take away, bungkus ya. Tidak boleh disediakan tempat bagi mereka, kecuali tersedia tempat khusus ya, sangat lebar, sangat luas, yang menjamin tidak adanya kontaminasi najis dengan anjing yang dia bawa. Tapi kalau tidak ada ya lebih baik dilarang saja. Makanya kalau di Bapak Ibu pernah masuk ke restoran yang besar ya, biasanya kan ditulis itu di bagian depan, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Itu bukan pelit Bapak Ibu, bukan. Yang di dalam itu sudah jelas halal. Jadi tidak mau mereka itu terkontaminasi dari barang yang dari luar yang belum jelas kehalalannya. Gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian ditulisi juga dilarang bawa hewan peliharaan. Khawatirnya mereka pipis ya di tempat, di kursi, di meja dan segala macam kan mengkontaminasi najis. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan seluruh outlet itu dicek. Misalnya punya 21 ya sudah 21 dikunjungi semua ya. Tentu biayanya lebih mahal ya. Ini salah satu pengecekan ini kosmetik, yang ini daging sembelihan ya ayam. Jadi harus ngecek begini Bapak Ibu, dia terpotong atau tidak ya uratnya itu, saluran makan, saluran darah dan wadah jahin ya kanan kiri ini. Tapi kalau imam beberapa imam itu cukup wadah jahin boleh atau mari hukum juga boleh. Tapi MUI Jawa Timur khususnya ya dan Indonesia pada umumnya pakai madhab yang paling tinggi, yang standar paling tinggi, harus terputus sempurna ya. Mari hulkum dan wadah jahin agar tidak ditentang oleh banyak orang ya, sehingga tidak lagi muncul multi tafsir ya. Kemudian kalau tadi ada komitmen tanggung jawab yang diperiksa ya, kemudian yang kedua bahan, yang ketiga proses produk halal, ini yang keempat produknya ya. Produknya dicek Bapak Ibu. Nama produknya apa Bapak? Bentuknya seperti apa itu harus cek ya. Karena ada bentuk, ada nama yang menyerupai satu babi, menyerupai anjing gitu ya. Mohon maaf. Masih kelihatan gitu. Oh tidak, untuk desain silakan untuk diakhiri berbaginya. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf ya Pak, ada kesalahan.
Untuk operator bisa. Sudah, Pak. Sampun gitu. Ya. Mohon maaf. Nah, ini produk Bapak Ibu. Ya, yang dicek itu satu, saya ulangi lagi, komitmen pelaku usaha ya. Pemilik. Kedua adalah apa tadi, bahan ya. Bahan semuanya asalnya dari mana, kemudian dicampur dengan apa, kemudian PPH. Diproses seperti apa, fasilitasnya dengan apa, dicuci bagaimana dan segala macam. Dan yang keempat ini adalah produk ya. Insya Allah yang terakhir ini produk. Produk itu ada kriterianya Bapak Ibu ya. Produk itu ada kriterianya ini. Apa saja yang boleh disertifikasi ini? Produk, barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, dan barang gunaan yang dipakai ya. Yang dipakai Bapak Ibu, bukan hanya yang dimakan ya, tapi yang dipakai juga. Dimanfaatkan oleh masyarakat ini ada di Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, karena ini sudah undang-undang, maka harus diaplikasikan, harus kita ikuti ya, bukan dipertanyakan ya. Kemudian pasal 4 ini produk yang masuk ke Indonesia, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali yang tertera pada keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021, yaitu barang-barang atau bahan-bahan yang tidak melalui proses pengolahan seperti sayuran, telur, susu murni, madu, bahan kimia, mineral, dan segala macamnya. Di situ lengkap Bapak Ibu, bisa di searching KMA 1360. Ada beberapa produk yang memang dikecualikan, tidak perlu bersertifikat halal, tetapi jelas kehalalannya gitu ya. Kemudian ini kriteria produk sesuai fatwa MUI, nama ya. Nama saja tidak boleh aneh-aneh Bapak Ibu. Ini tidak boleh mengandung nama yang mengarah pada kekufuran, kemaksiatan, atau konotasi negatif ya. Nama yang mengarah pada anjing, nama yang mengarah pada babi dan turunannya, ini tidak boleh. Beberapa waktu lalu ada kasus apa ya, mie setan misalnya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Bukan mie setannya haram, bukan, tapi tidak elok ya, tidak etis menempelkan label halal pada barang yang namanya mie setan. Itu kekufuran ya, tidak boleh. Tapi mie-nya tetap halal Bapak Ibu. Tapi kalau ingin formal ya, ingin mendapatkan sertifikat halal, maka nama setannya harus dibuang, diganti misalnya mie apa gitu ya, mie barokah dan segala macam begitu. Jangan mie setan gitu ya, atau rawan setan, itu tidak boleh ya. Atau es pocong, beberapa kali sempat viral itu di media sosial, es pocong, es gendrowo, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Bukan bendanya yang haram, tapi penamaannya nampaknya tidak etis kalau dilabeli halal begitu ya. Kemudian nama produk yang menyerupai babi. Ini Bapak Ibu harus tahu, banyak sekali nama babi yang ditulis bukan tulisan babi. Nanti ada di slide berikutnya kayaknya ya, saya tampilkan. Kemudian bentuk tidak boleh menyerupai babi. Kemudian label kemasannya tidak boleh ada juga yang bernuansa erotis, vulgar, porno. Nah, ini juga ada kasus karena pengalaman ya. Belajar dari pengalaman, kami audit beras, tapi gambarnya mohon maaf, wanita pakai kemben. Nah, wanita pakai kemben. Kemudian kami sidangkan ke Komisi Fatwa. Apa saran Kiai? Mohon gambar itu suruh pakai baju. Sebelum gambar itu tidak pakai baju, tidak akan difatwakan halal. Sehingga yang mereka sudah cetak ribuan karung, ribuan sak itu harus dibuang Bapak Ibu, dalam rangka memenuhi kualifikasi sertifikasi halal yang harus menganut label atau kemasannya tidak boleh menganut unsur atau mengandung unsur pornografi atau vulgar gitu ya. Jadi setelah itu dikirim lagi sak yang sudah pakai baju tapi gambarnya sama ya, hanya saja pakai baju, tidak pakai kemben ya. Itu bentuk ya. Bentuk produk misalnya ada permen ya, permen, ada beberapa permen itu bentuknya hewan-hewan, ada yang bentuk babi misalnya, bentuk anjing, itu tidak boleh ya, tidak boleh disertifikasi ya. Kemudian ada kriteria juga profile sensori, misalnya Bapak Ibu bikin minuman, bikin jus, setelah dicium aromanya kok mengarah ke minuman keras, haram hukumnya ya, tidak boleh disertifikasi halal. Berarti ada zat tambahan atau BTP yang ditambahkan ke dalam produk, akibatnya aromanya mirip ya, menyerupai khamar, itu tidak boleh, harus diganti bahannya. Nah, sepanjang itu tidak diganti, maka tidak boleh disertifikasi karena menyerupai dari khamar tadi. Kemudian misalnya ada tulisan minuman
es teh 0% bir 0% alkohol misalnya, itu juga tidak boleh karena minumannya konotasinya ke arah khamar ya, tidak boleh digunakan. Ini Bapak Ibu ya, coba dikenali ini, barangkali Bapak Ibu pernah beli produk yang namanya babi tapi tidak ditulis dengan babi. Yang sering dengar mungkin hamburger, itu paha babi ya, itu haram. Bukan haram, mohon maaf, bukan haram. Nama tadi itu tidak boleh disertifikasi halal, gitu maksudnya ya. Kalau bendanya, produknya ya halal gitu ya. Kemudian ada tulisannya B2, kemudian ada bak ya. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu. Di fatwanya juga dijelaskan bakso, kemudian bakpao, itu jelas halal. Karena itu sudah mentradisi yang dapat dipastikan bahannya tidak terbuat dari babi. Itu fatwa halalnya juga sudah ada ya, meskipun tulisannya bak. Ini banyak sekali, ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 24 ya mungkin ya, 24 nama lain daripada babi. Bapak Ibu mengenal ini, biasanya di restoran-restoran besar itu tersedia ya. Memang ditulisi itu makanan non halal ya, sudah mulai ditulisi oleh masyarakat untuk memastikan bahwa konsumen tidak terkecoh ya. Kemudian ini kalau produk sudah selesai, kemudian kita laporkan ke Komisi Fatwa dan sudah difatwakan halal, maka label halal harus dipasang ya. Ini tugas dari pelaku usaha, label halal harus dipasang. Ini bedakan label dengan logo Bapak Ibu. Seringkali label halal yang ini dipasang tapi nomornya tidak ada, itu logo bukan label ya. Label halal itu logo wayang ini dipasang, di bawahnya ada label, mohon maaf, ada ID halalnya. Nah, ID halal ini bisa ditelusur, bisa diteresar oleh seluruh konsumen yang melihat nomor ini, dipastikan apakah nomor ini tembus atau tidak, betul atau tidak nama pelaku usahanya, betul atau tidak nama produknya, begitu ya. Jangan nomor ini nomor palsu. Semuanya bisa ditelusur Bapak Ibu ya. Jadi ada label, ada logo ya. Kalau logo hanya logonya saja, tidak ada ID halalnya. Tapi kalau label, logo plus ID halal, begitu kira-kira ya. Kemudian ini jumlah sertifikat halal ini saya ambil 2023 ya, belum saya update. Jumlah sertifikat halal dan produk yang telah bersertifikat halal di 2019 sampai 2023. Ini sudah menuju 10 juta di 2024 kemarin. Dan ini nasional ya. Ada security clear ini yang gratis. Fasilitasi ini berarti didanai dinas ya, dinas terkait, misalnya wali kota, bupati, gubernur, ini fasilitasi namanya. Reguler ini yang melalui pemeriksaannya LPH ya. Jadi ada 3 kategori, jumlah totalnya sekian di layar ini ya. Bagaimana dengan Jawa Timur? Nah, ini yang sumbangsih Jawa Timur ini masih peringkat ketiga, tapi saat ini sudah peringkat kedua ya. Yang terbaru Jawa Timur, di bawahnya Jawa Tengah ya, masih kalah dengan Jawa Tengah. Kepedulian pelaku usaha terhadap halal ini masih kalah dengan Jawa Tengah untuk Jawa Timur. Sebetulnya ada top 3 ya provinsi halal terbanyak ya. Salah satunya Jawa Timur, Jawa Tengah, satunya saya lupa ya. Kemudian ini sudah menjelang. Nah, ini kenapa sih kok harus bersertifikat halal ya? Ini yang sering kali ditanyakan oleh pelaku usaha, apa sih manfaatnya? Barang saya ini sudah halal, diproses dengan halal, yang nyembelih sudah halal. Iya, memang seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Tetapi begitu Bapak Ibu punya label halal, maka jaminan keamanan, jaminan kehalalan bagi konsumen itu betul-betul ada, yang meningkatkan kepercayaan bahwa yang dia makan itu halal ya. Karena setiap kali yang masuk pada tubuh kita dan itu sifatnya haram, maka dapat menghambat proses amal ibadah dan segala macamnya gitu ya, dapat berpengaruh pada perilaku aktivitas seseorang ya, setiap yang kita makan. Kemudian meningkatkan nilai jual ya, dapat merambah ke kancah ekonomi nasional. Saat ini beberapa pelaku usaha seperti Indomaret, Alfamart, Indogrosir, Alfamedi dan segala macamnya, begitu ada pelaku usaha mau titipkan barang, yang ditanyakan pertama kali adalah punya SH atau tidak ya, punya sertifikat halal atau tidak. Itu yang ditanyakan Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu jika memiliki kerabat, teman dan segala macamnya ingin masuk ke toko-toko seperti itu, maka harus punya sertifikat halal terlebih dahulu gitu ya.
Kemudian ada juga ini memberikan ketenangan serta kepercayaan pada konsumen ya. Izin Sehingga Bapak, untuk presentasi Iya. sampai jam 5.20 nggih, karena mepet waktu buka puasa. Oke, kurang 1 menit nggih. Nggih, mohon maaf. Kemudian memberikan kepastian hukum ya, kepastian karena kalau sudah ada label halalnya, konsumen tidak ragu lagi bahwa di situ adalah memang dicampur dengan bahan-bahan yang halal. Itu saya kira Bu Ulfah untuk sebagai penutup ini ya, manfaat tentang sertifikasi halal bagi produk Bapak Ibu khususnya pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Sekian Ibu Ulfah, monggo. Baik. Oke, terima kasih Pak Taufik untuk materinya mengenai prosedur halal yang sangat komplit ya, luar biasa. Baik hadirin, kita saat ini masuk pada sesi tanya jawab yang akan saya batasi hanya 3 pertanyaan karena kita sudah mau masuk ke buka puasa. Baik, untuk hadirin silakan bisa raise hand. Ini Bapak ada dari Saudara Rudi Agung Nugroho, silakan sampaikan nama dan instansinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ulfa. Terima kasih Pak Taufik. Luar biasa sekali penjelasannya. Saya Rudi Agung Nugroho dari Samarinda, dari Universitas Mula Warman. Begini Pak Taufik, jadi saya sekarang ini sedang mengembangkan produk farmasi dan juga skincare yang salah satu bahannya itu menggunakan minyak maggot. Nah, minyak maggot itu kan belatong ya. Nah, tetapi dalam proses pemeliharaannya kami tidak menggunakan sampah, tetapi menggunakan pelet. Jadi artinya asumsi kami ya itu bersih dan dalam proses memperoleh minyaknya itu artinya tidak bersinggungan dengan barang yang najis dan melalui proses yang kami kontrol juga. Nah, permasalahannya bahwa MUI itu menganggap bahwa maggotnya sendiri itu adalah hasyarat. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bukan pertanyaan. Menurut Pak Taufik, kira-kira apakah kalau ingredient minyak ini saya ajukan halal, apakah bisa tembus? Dan kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Taufik? Demikian Pak Taufik, terima kasih. Baik Pak Rudi Agung, ini juga banyak sekali pertanyaan tentang ini ya. Kemarin juga ada juga yang tanya tentang cacing kemarin, cacing obat tipes ya. Nah kalau maggot itu sendiri fatwa MUI-nya dia masuk hasyarat Pak, menjijikkan ya, bahan yang menjijikkan, sehingga kalau dia dicampurkan pada bahan yang halal maka yang halal ini ikut menjijikkan, dasarnya begitu. Sehingga dia kan nampaknya kecil kemungkinan lolos Pak kalau maggot Pak. Sampai mungkin ada perkembangan hukum fikih ya di Indonesia karena ini kan ijtihad ya, ijtihad tidak kaku. Artinya kalau dia perkembangan masyarakat seperti apa, kecuali yang tadi babi itu sudah fatwa, sudah jelas itu haram, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi kalau seperti hasyarat tadi mungkin ke depan barangkali itu memang banyak memberikan manfaat, kemudian dikelola sedemikian rupa dan berdampak bagus, mungkin ada hukum fikih yang berkembang nantinya Pak. Kalau saat ini kami berkesimpulan ya sementara Bapak kecil kemungkinan diterima Bapak. Barangkali dicari sebagai alternatif lain pengganti maggotnya Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Taufik. Pak Rudi Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Baik, Pak Taufik, kita baca dari room chat ya. Ini ada Saudara Vicky Junianto. Saya Vicky dari Jogja ingin bertanya, apa saja langkah-langkah dalam mengajukan sertifikat halal bagi pelaku UMKM? Terima kasih. Langkahnya Bapak pertama harus punya NIB dulu, punya NIB. Kemudian pastikan produknya sudah ada. Pastikan produknya sudah ada, kemudian nama dan bentuknya tidak melanggar ketentuan yang saya sampaikan di slide tadi ya. Kemudian punya penyelia halal. Bapak harus punya penyelia halal yang mendampingi Bapak untuk menyusun daftar halal, daftar manual kebijakan halal, kemudian daftar proses produk halal, alur produksi halal dan segala macamnya nanti dibantu oleh penyelia. Dan syarat penyelia ini harus muslim dan bersertifikat halal, dan bersertifikat penyelia halal ber-SKKNI ya, sesuai SKKNI atau ber-BNSP juga bisa, lebih bagus. Tapi kalau mikro kecil cukup sertifikat
penyedia halal yang berbasis SKKNI yang diakui oleh BPJPH. Nah, kemudian Bapak kalau sudah lengkap semua baru bikin akun si halal namanya, akun si halal, bikin akun milik pribadi pelaku usaha. Disitulah Bapak bisa submit produknya apa, kemudian bahannya apa, proses produknya bagaimana, manual SDP-nya bagaimana, NEB-nya seperti apa, di-upload semua, disubmit, baru oleh BPJPH diverifikasi, kalau sudah sesuai dikirim ke LPH ya, ke LPH terdekat tentunya atau ke LPH yang dipilih oleh Bapak. Nah, nanti LPH akan turun memastikan, menugaskan 2 orang auditor untuk turun ke lapangan, memastikan apakah dokumen yang disubmit itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, teman-teman itu akan dibahas di internal LPH, baru kemudian setelah laporan selesai disidangkan ke Komisi Fatwa, difatwakan halal atau dikembalikan. Begitu kira-kira gambarannya. Oke, baik, terima kasih. Itu nggih untuk Bapak Vicky Junianto. Dan ini saya bacakan satu kali lagi nggih Pak. Dari Ibu Anis Irmawati, izin bertanya Pak Taufik, bila sertifikat halal berlaku selamanya sejak tanggal diterbitkan sertifikat, apa tidak ada resiko produk yang awalnya halal karena sesuatu dan hal lain menggunakan bahan tambahan yang haram, sehingga produk tersebut tidak terdeteksi keharamannya? Mohon pencerahannya Bapak. Iya, ya, ini kegelisahan kami Bu. LPH itu punya asosiasi namanya ALPI ya, Asosiasi LPH, Asosiasi Lembaga Pengusaha Halal Indonesia, yang sesungguhnya kurang sepakat kalau misalnya sertifikat halal ini berlaku selamanya, tapi jangan dititik di situ ya Bapak Ibu. Berlaku selamanya selama tidak ada perubahan bahan dan tidak ada proses perubahan proses produksi. Artinya konsisten seperti sebelum terbit SH begitu ya, kira-kira gambarannya begitu. Tetapi siapa yang bertugas sebagai pengawas? Nah, siapa tahu pasca audit sertifikat halal sudah terbit, mereka menambahkan bahan tidak halal, menambahkan bahan najis, kita kan tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, biasanya kami turun audit itu menyertai dokumen surat pernyataan konsistensi berkomitmen ya, bermaterai cukup. Itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Meskipun kami LPH juga punya beban moral ya. Siapa ya kira-kira yang bertanggung jawab mengawasi pasca kami audit gitu ya, pasca SH terbit. Nah, di BPJPH itu juga punya badan pengawas ya. Tetapi selama ini yang diawasi adalah kami LPH ya. LPH, tetapi yang ke pelaku usaha belum ya, belum. Mudah-mudahan ke depan ada petugas khusus yang mengawasi untuk memantau bahwa sertifikat halal yang sudah diterbitkan itu tidak disalahgunakan. Artinya bahan yang digunakan, proses produksi yang digunakan, fasilitas produksi yang digunakan hanya dipenuhi saat proses pengajuan saja. Ya, itu yang kami khawatirkan. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Siapa tahu karena kita terkadang auditor itu bukan ini prinsipnya selalu suudzon ya, sebelum jelas ya. Sebelum jelas kita sudah dulu. Ini buktinya mana? Ini buktinya mana? Kalau sudah ditulis komitmen konsisten bermata cukup ya sudah. Kami sudah lepas tanggung jawab. Ya satu sisi ya, meskipun sisi lain kami juga beban moral karena tidak ada yang mengawasi selama ini. Nah itu kegelisahan yang sama Ibu, karena MUI sendiri MUI pusat ya dulu sempat menyampaikan Kiai Haji Profesor Aswarul Ni'am itu keberatan juga sebetulnya. Tetapi undang-undang ini sudah ditetapkan dan diberlakukan. Mungkin 1-2 tahun ke depan dievaluasi, barangkali ada perubahan, pasti akan ditinjau ulang itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tetap konsisten dan komitmen dengan kebijakan halal yang sudah dibuat dan ditandatangani di atas materai. Begitu kira-kira Bu Eni. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini ada lagi terakhir nggak Pak? Sepertinya ini pertanyaannya menarik. Dari Teknik Industri Unhasi Tebu Ireng, tanya ketika pakan ternak lele diberi pakan dari didi atau darah yang dimasak, lelenya halal atau haram nggih Pak? Oke, baik. Begini Ibu, banyak ternak ikan, ternak lele dikasih kotoran ayam karena ada proteinnya tinggi itu bagus Ibu. Tetapi sebelum dipanen dipuasakan dulu 3 hari. Ya, dipindahkan, disterilkan menggunakan air yang bersih kurang lebih 3 kali 24 jam dia kotorannya keluar tuh. Nah, baru dipanen, begitu kira-kira. Dan itu halal Ibu. Halal, itu halal. Sama dengan biogas buat masak, itu kurang lebih sama Ibu. Kalau lele biasanya pakai kotoran hewan, pakai darah, sisa-sisa makanan yang basi begitu. Enggak apa-apa, itu boleh dipakai asalkan sebelum dipanen
dipuasakan 3 hari. Prosesnya sterilisasi dengan air yang bersih, baru dipanen. Itu boleh digoreng, masak, makan gitu Bu. Ya, boleh, monggo. Baik, oke. Terima kasih ya Pak Taufik atas Yes, jawabannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah pada akhir dari sesi tanya jawab, nggih. Dan selanjutnya kita akan masuk pada closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Taufik. Silakan Bapak, kami persilakan. Baik, Bu Ulfa, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya, meluangkan waktu untuk sharing diskusi ya, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti Bapak Ibu ya. Ini free webinar, Bapak Ibu gratis. Kalau ikut pelatihan ini kan mahal biayanya. Lebih baik yang begini-begini, nggak apa-apa, kami undang di LPH, kami siap. Barangkali Bapak Ibu punya hal yang sama, kegiatan yang sama dengan Ibu Ulfa ini ya. Closing statement saya, mohon Bapak Ibu yang ada di layar ini, yang ada di Google Meet ini, punya kepedulian yang besar terhadap halal ya, terhadap apa yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu semuanya. Seluruh pelaku usaha yang ada di kanan kiri Bapak Ibu, depan belakang Bapak Ibu, diberikan edukasi ya, diberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal bagi produk yang dijual. Karena sertifikat halal ini bukan hanya soal apa yang kita makan, bukan soal juga apa yang kita kenakan, tapi juga soal tentang siapa yang kita cintai. Nah, gitu ya. Luar biasa. Baik, sudah cukup ya Pak? Untuk closing statement. Sudah cukup Bu. Baik, itu tadi closing statement dari narasumber kita, dan saat ini kita masuk sesi akhir, yaitu sesi dokumentasi. Silakan kepada para peserta hari ini, Bapak Ibu mohon untuk on cam ya. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Saya tunggu 1 menit. Silakan untuk di on kan kameranya, dan siapkan juga senyum yang paling menarik sore hari ini. Ya, kita sekarang kan menunggu buka bersama ya Pak ya. Baik, kami tunggu. Assalamualaikum Pak Taufik. Salam, siapa ini Mas Afan? Sepertinya Mas Afan ini. Alhamdulillah baik. Kapan pulang ini? Minggu kemarin Pak, ini masih sisa-sisa flu-nya masih ada. Iya. Ini ada Mbak Una juga Pak, Mbak Kurota ini dari alumni Kimia UIN ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, saya ingat wajahnya tapi lupa namanya. Baik, sudah siap nggih? Silakan operator untuk di take dokumentasi. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir nggih. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara webinar berlangsung dengan lancar. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Taufik yang telah sharing ilmunya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga di lain kesempatan bisa menjadi pemateri kita lagi ya Pak. Insya Allah. Oke, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga kepada penyelenggara Jalan Tengah dan vrcbb.id. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada hari ini. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa, Mas Afan dan tim. Ya, makasih banyak Pak Taufik sudah berkenan jadi pemateri. Okay. Semoga next bisa mau lagi Pak Taufik ya. Masih banyak Allah, Pak. Siap. Selamat berbuka Pak. Sebentar lagi.